Halo keluarga Indonesia, senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di Kumpul Keluarga. Nah keluarga Indonesia, di era modern seperti saat ini sepertinya media sosial itu sulit ya dipisahkan dari kehidupan kita. Mulai dari orang tua, remaja, anak-anak bahkan balita juga sudah ada loh yang punya media sosial sendiri. Nah pembuatan media sosial sendiri ini pasti punya beragam alasan. Mulai dari mengabadikan momen-momen bahagia sampai mau berbagi atau share tentang hobi kita terhadap orang banyak. Nah, untuk anak-anak sendiri sepertinya memang alasan orang tua menggunakan media sosial untuk anaknya juga punya beragam alasan. Tapi kita mau bahas nih hari ini, apakah ada dampak psikologisnya ya untuk anak jika sudah menggunakan media sosial sejak dini. Nah, untuk berbincang dan membahas seperti apa dampak sosial dan juga psikologisnya untuk anak, hari ini kita sudah kedatangan psikolog kita nih, ada Anti Jovita. Halo Anti Jo. Halo Dika, apa kabar? Baik, Anti apa kabar? Saya juga luar biasa baik. Luar biasa syukurlah. ya, selalu sehat, selalu semangat pokoknya ya. Iya. Oke, Anti, hari ini kan kita mau bahas nih bersama keluarga Indonesia di rumah. Seperti apa sih sebenarnya dampaknya kalau seorang anak sejak dini sudah menggunakan media sosial? Pastinya orang tua juga punya pertimbangan sendiri sih Anti ya, beragam alasannya. Tapi kalau Anti sendiri melihat perkembangannya seperti apa? Ya, jadi orang tua itu membuatkan sosial media untuk anaknya, terutama anak yang dimaksud di sini adalah di bawah usia 13 tahun. Nah, biasanya mereka punya latar belakang atau motivasi itu satu memang untuk mengapresiasi minat si anak. Kemudian yang kedua adalah untuk buat kenang-kenangan gitu untuk dia saat masa besar nanti gitu. Dan kemudian yang ketiga adalah memberikan inspirasi buat anak-anak seusianya atau kepada orang lain. Dan yang keempat adalah siapa tahu nanti waktu dewasa itu diperlukan gitu. Misalnya contohnya nanti ke depannya ingin menjadi selebgram dewasa gitu. Jadi akhirnya dimulai dulu karirnya sama orang tuanya. Nah biasanya itulah 4 hal ini yang menjadi latar belakang orang tua membuatkan sosial media untuk anak nih Dika. Oke, jadi alasannya memang beragam sekali ya Anti ya. Dan sebenarnya rata-rata pastinya positif karena niat orang tua pastinya baik ya di balik itu. Nah nanti kalau kita lihat sendiri, ini kan mungkin dulu zaman dulu sebelum serba digital gitu eranya ya, memang pasti masih pakai album, mengabadikan momen anak bersama orang tua mungkin masih di album foto kita. Nah sekarang karena semua serba digital, mungkin itu juga jadi momen untuk bisa berbagi juga dengan orang banyak dan bisa menyimpan di situ ya Anti. Tapi apakah kita tidak bisa juga melihat bahwa ini hanya sebagai momen untuk mengabadikan satu kenangan saja, tapi juga akan ada interaksi sosial dengan orang banyak. Nah, apakah menurut Anti sendiri bagi anak-anak ada nggak sih pengaruhnya? Karena kan mungkin tidak hanya dengan orang atau circle anak-anak saja yang ia kenal, tapi juga dengan orang luas gitu. Apakah ada impact-nya sendiri untuk anak? Ya, jadi kalau untuk anak di bawah usia, sebenarnya kayak penggunaan sosial media itu tadi yang seperti saya katakan batasannya adalah 13 tahun ke atas baru anak itu boleh punya akun sendiri yang 13 tahun ke atas. Itu usia yang memang minimal untuk anak bisa buka akun dan dia yang pegang sendiri akunnya. Jadi sebelum usia tersebut harusnya orang tua yang pegang akun. Nah, sehingga apapun yang terpapar di situ termasuk komen-komen dan sebagainya itu yang membaca adalah orang tua gitu. Jadi tidak ke anak secara langsung gitu. Nah, jadi nanti terserah orang tua tinggal mau membalas atau tidak. Kalau membalas pun berarti yang membalas juga orang tuanya gitu. Nah, kalau dalam hal sebetulnya mengupload tadi apa yang memang aktivitas yang dialami anak atau kemudian yang dilakukan anak itu sebetulnya sah-sah aja sih Dika kalau menurut saya ya. Asalkan tadi memenuhi yang namanya hak-hak anak tentunya. Nah, gitu. ini penting nih, hak-hak anak. Apa aja sih Anti? Nah, satu, anak itu punya hak untuk dilindungi identitasnya gitu. Jadi artinya tetap aja yang berkaitan sama identitas pribadi tetap harus dilindungi. Misalnya alamat rumah, nama sekolah gitu ya. Kemudian juga identitas-identitas pribadi lainnya. Kemudian yang kedua adalah mengenai berkaitan identitasnya juga bagaimana cara diuploadnya kontennya nih. Misalnya contohnya tidak menggunakan hal-hal yang terlalu vulgar. Misalnya contohnya kan, ih lucu ya dia habis mandi keluar terus kemudian direkam dimasukin. Nah itu enggak sama sekali karena itu kan melanggar kaidah etika gitu ya. Nah selain untuk hak identitas berikutnya adalah hak anak untuk bermain. Jadi
tidak mengeksploitasi anak sehingga kemudian mengurangi waktu dia bermain. Kesehatan itu juga merupakan hak anak. Jadi bagaimanapun juga anak harus cukup istirahat sehingga dia juga sehat. Jangan sampai kemudian terlalu banyak di video-videoin, mengganggu jam tidur siangnya dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah hak anak mendapat perlindungan tentunya. Nah, di sini termasuk yang namanya perlindungan tadi, perlindungan juga terhadap tadi yang seperti Dika katakan, serangan-serangan dari luar gitu ya. Betul. Karena tidak hanya serangan yang secara tertulis di situ, tapi bisa juga misalnya pada saat dia jalan-jalan keluar rumah, orang-orang kan udah kenal dia gitu ya. Jadi pada diserbu, ih lucu, mau gendong, mau gemes, mau video dan sebagainya. Nah, itu pun juga harus dipikirkan oleh orang tua sehingga perlindungan anak itu pun juga memang diperhatikan baik-baik gitu. Itu dia, jadi perlindungan yang juga mempertimbangkan hak-hak mereka itu ya, harus digaris bawahi ya. Betul. Ya. Oke, nanti kita masih akan lanjut lagi, nanti juga ada orang tua yang akan berbagi cerita ya bersama kita. Nah, Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, kita makin seru nih perbincangannya, tetap di Kumpul Keluarga.